Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bab baru yaitu tentang SPLTV, kepanjangan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk materi kali ini, insya Allah kalian bisa mengikutinya dengan baik karena Ibu rasa kalian sudah tahu dasarnya ketika kalian di SMP, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Gitu. Masih ingat kan? Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Ya, jadi perbedaannya dengan yang materi kali ini adalah ya tentunya di apa sih? Di banyaknya variabel. Kalau kemarin 2 variabel, sekarang 3. Biasanya kalian bertemu dengan X sama Y saja. Nah, maka kali ini kalian akan bertemu atau berkenalan dengan satu variabel lagi, yaitu variabel Z. Ini adalah variabel yang lazim digunakan dalam matematika X, Y, Z, tapi sebenarnya tidak terpaku ya, anak-anak harus X, Y, dan Z, tapi bisa huruf apa saja, misalkan K, L, M, P, Q, R gitu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari SPLTV ini ya. AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan D1, AX2 ditambah BY2 ditambah CZ2 sama dengan D2, dan sampai yang ketiga. Nah, kenapa di sini Ibu bedakan? Jadi ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Ini artinya adalah yang ada angka 1 berarti persamaan yang pertama, ada angka 2 berarti persamaan linear yang kedua. Ini 3 berarti persamaan linear yang ketiga. Nah, namanya sistem artinya persamaan linearnya lebih dari 1. Nah, ini kan dibuktikan lebih dari 1, ada 3 gitu. Nah, untuk penyelesaiannya di SPLTV ini pastinya kalian sudah nggak asing lagi dengan istilah metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Maksud dari gabungan apa? Adalah untuk satu soal penyelesaian itu digunakan dua metode tadi gitu ya, eliminasi sama gabungan. Oke, Ibu langsung saja ke contoh soal. Lihat kalian di sini ya, contoh soal. Selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan, nah Ibu kali ini akan menggunakan contoh metode eliminasi ya. Nah, soalnya adalah X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan min 4, dan 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 3, 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Karena Ibu menggunakan metode eliminasi, jadi kalian tentukan dulu variabel mana yang mau kalian hilangkan gitu ya. Ini penyelesaiannya. Ya, mohon maaf ini ya, tulisannya bagus sekali, Masya Allah. Tentukan mau di apa yang mau dieliminasi, apakah variabel X, apakah variabel Y, atau variabel Z gitu. Nah, syarat mengeliminasi seperti yang kalian ketahui adalah koefisiennya harus sama gitu. Ya, kalau belum sama berarti harus disamakan dulu. Nah, maka Ibu akan ambil persamaan pertama dengan persamaan kedua dulu. Dari persamaan pertama dengan persamaan kedua, Ibu akan mengeliminasi variabel Z gitu ya. Karena variabel Z di persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua koefisiennya beda, maka harus Ibu kalikan biar sama gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama min 3 koefisiennya dan yang kedua adalah 1. Berarti yang si 1 ini harus mengikuti persamaan yang kedua. Maka si persamaan yang kedua itu harus dikalikan 3 gitu. Karena persamaan yang pertama tetap tidak berubah, maka Ibu tulis langsung ya.
X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan min 4. Nah, lalu ini kita kalikan 3. Ibu tulis dulu, 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 3. Ya, yang ini dikalikan 1, biar tidak berubah, dan yang ini kita kalikan dengan 3. Itu. Berapa ini jawabannya? Jawabannya adalah yang bawah masih tetap ya. X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan min 4. Lalu yang bawahnya kita kalikan 3. 2 kali 3, 6X. 6X min 3Y. Lalu plus 3X. 3Z, maaf. Dan 9 di sini. Oke, kita jumlahkan. Nah, langsung saja ya, ini misalkan ada penjumlahan gitu. Atau Ibu pindahkan dulu ya sebentar. Ya, kita pindahkan lagi sebentar. Ya, ini kan yang tadi yang pertama tetap ya, X ditambah 2Y kurangi 3Z sama dengan min 4. Lalu yang bawahnya kita kalikan 3 menjadi 6X min 3Y plus 3Z sama dengan 9. Nah, bisa kita lihat, kita kan ingin tujuan awalnya adalah ingin menghilangkan variabel Z. Ini sudah. Biar habis tandanya apa? Ini min 3Z ditambah 3Z. Berarti di sini operasinya adalah harus tambah. Kenapa harus tambah? Karena kalau kita misalkan di sini dengan pengurangan ya nggak akan habis, justru malah nambah gitu. Min 3 dikurangi 3, berarti di sini hasilnya akan jadi min 6, enggak jadi 0. Nah, kalau kita pakai tanda tambah berarti di sini jadi 0. Nah, ini habis, bisa kita coret saja seperti ini. Berarti sisanya adalah X atau 1X ditambah 6X, 7X. Ya, 7X. Dan 2 ditambah min 3. Sama artinya dengan dikurangi langsung. Min Y. Min Y sama dengan 13. Oke, kita ini dapat persamaan yang keempat. Ya, lalu langkah selanjutnya adalah Ibu akan mengambil persamaan kedua sama ketiga. Ya, ini yang kedua sama ketiga. Nah, harus sama variabel yang dihilangkannya. Kalau tadi dari awal kalian Z, berarti yang kedua juga sama, harus Z. Tidak bisa gitu ya. Kalau dari awal kalian mengeliminasi Z, tapi yang keduanya mengeliminasi Y, nggak bisa. Jadi harus sama gitu ya. Nah, Ibu tulis dulu 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 3, persamaan kedua. Lalu persamaan ketiganya adalah 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, tadi Ibu bilang kan ingin mengeliminasi yang Z. Kebetulan di sini Z-nya itu sudah sama koefisiennya. Jadi, tanpa perlu kita mengalihkan lagi seperti ini, tanpa perlu menyamakan dulu. Ya, jadi langsung karena koefisiennya sudah sama. Agar hilang, bagaimana kalau keduanya positif? Biar hilang, maka di sini tandanya harus negatif. Berarti ini habis. 1 dikurangi 1, 0 gitu. Berarti sisanya tinggal ini. 2X dikurangi 3X, min X. Dan ini adalah min Y dikurangi 2Y, min 3Y sama dengan min 7. Ini adalah persamaan ke-5.
Nah, habis itu ngapain? Berarti, karena setelah melewati 2 kali proses tadi, ternyata menghasilkan 2 variabel, maka persamaan 4 sama persamaan 5 kalian eliminasi kembali. Nah, ini jadi balik lagi ke contoh seperti yang di SMP ya. Kita tulis dulu 7x min y sama dengan 13. Lalu min x min 3y sama dengan min 7. Kalian tentukan mau eliminasi yang mana? Tuh, karena kebetulan ini koefisiennya tidak ada yang sama. Misalkan ibu mau mengeliminasi variabel y, biar angkanya gak terlalu besar ya, kenapa ibu mengambil y gitu. Maka persamaan ini kita kalikan dengan 3, yang bawah kalikan dengan 1, biar nggak berubah gitu. Nah, langsung ke bawah, karena dikalikan 3 berarti 21x min 3y, 13 kali 3 sama dengan 39. Yang bawah nggak berubah, berarti min x min 3y sama dengan min 7. Keduanya negatif, maka biar hilang, apakah di sini dijumlah atau dikurangi? Gimana? Iya, betul, ini dikurangi gitu. Min 3y dikurangi min 3y, itu sama artinya dengan positif gitu. Ya, ini saling menghabiskan, maka sisanya adalah tinggal 21x dikurangi min x, sama artinya dengan ditambah 22x, sama dengan ini juga sama, artinya ditambah berarti 45. Eh, 45 bukan? Ya, ini kayaknya ada yang salah deh ya, mohon maaf. Kita cek kembali. Nah, iya ketahuan di sini ya. Di sini min 4 ditambah 9 harusnya berapa? Harusnya 5 ya, anak-anak. Mohon maaf. Oke, ibu hapus dulu. Ini harusnya 5. Oke, di sini harusnya 5. Berarti ngaruh ke sini. Ini harusnya 5. Aduh, mohon maaf. Ini harusnya 5. Berarti ngaruh di sini juga. Ibu. Ya. Ya, mohon diperhatikan di sini kan harusnya 5, berarti di sini 5. 5 kali 3, di sini 15. Oke, sama aturannya seperti tadi. Di sini 21 dikurangi min x adalah 22x, dan ini 15 dikurangi min 7 sama artinya dengan ditambah. Ya, ditambah. Ini berarti hasilnya salah. Ditambah. Berarti 15 ditambah 7 berapa? Ya, jawabannya adalah 22. Maka nilai X-nya adalah 22 dibagi 22 sama dengan 1 gitu. Oke. Ini kita baru dapat nilai X saja. Kita butuhnya berapa? Kita butuhnya adalah nilai X, Y, dan Z. Kita baru dapat 2. Baru dapat 1. Nah, setelah kita dapat satu variabel, kalian substitusikan ke persamaan 5 ataupun persamaan 4. Oke. Ibu gak ganti kanvas ya, sengaja ya biar masih ada gitu ya soalnya, jadi ibu hapus saja.
Oke, kita X sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan. Misalkan ibu mau ngambil ke persamaan yang keempat ya, sama keempat. Yang rumusnya adalah 7X dikurangi Y sama dengan 5. X-nya ganti dengan angka 1, berarti 7 kali 1 dikurangi Y sama dengan 5. 7 dikurangi Y sama dengan 5. Maka min Y sama dengan 5 dikurangi 7. Ini pindah min 2. Maka Y-nya adalah 2. Oke, kita kan sudah dapat nih beberapa, ibu tandai dulu. Tadi kita dapat nah, kita dapat Y, iya, Y-nya 2. Lalu tadi berapa ini? X-nya 1. Berarti tinggal 1 lagi. Ya, yaitu tinggal Z-nya. Kita sudah dapat 2 variabel, maka kedua variabel tadi yang sudah kita dapat disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi bisa ke persamaan yang pertama, kedua atau ketiga. Oke, dari soalnya mungkin ibu akan lebih mudah ke persamaan yang ketiga. Ini ya. X sama dengan 1. X sama dengan 1, lalu Y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Gitu. Persamaan yang ketiga bentuknya adalah 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. 3 dikali X-nya adalah 1, ditambah 2 dikali Y-nya adalah 2, dan ditambah Z sama dengan 10. Ini 3 ditambah 4 ditambah Z sama dengan 10. Maka Z adalah 10 dikurangi, ini kan jadi 7. 7 pindah ke sini jadi kurangi 7. Z-nya adalah 10 kurangi 7, 3. Itu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. X, Y, Z. Itu anak-anak ya. X, Y, Z. Mungkin ini saja yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah kalau menurut Ibu lebih gampang ini ya, yang metode gabungan karena lebih ringkas waktunya. Dan ini kalian harus banyak-banyak latihan untuk soal ini. Dan biasanya soal yang banyak ditemukan sih ke soal cerita nantinya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri Ibu di Telegram. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.